Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan salawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, sungguh merupakan sebuah kebahagiaan apabila nanti kita dapat tinggal di surga dengan segala kemewahan yang ada di dalamnya. Kita bisa membayangkan bagaimana kita akan merasakan nikmatnya sungai dari susu dan madu, serta merasakan kenikmatan yang sebelumnya tidak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tak pernah terbersit dalam hati setiap manusia. Apalagi adanya kenikmatan yang lebih dari itu semua, kita dapat memandang wajah Allah Ta'ala, pandangan yang menyejukkan mata-mata kita, dan dapat membuat kita lupa dengan berbagai kenikmatan lain yang telah kita rasakan. Bagaimanakah kita dapat meraih itu semua? Sahabat seiman yang dirahmati Allah, di antara keistimewaan tauhid adalah bahwa Allah Ta'ala telah menjanjikan surga dengan segala kemewahan di dalamnya bagi para ahlinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya adalah La ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak selain Allah, pasti dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Dari hadis ini kita dapat mengambil hikmah bahwa barang siapa yang konsekuen dengan syahadat La ilaha illallah, baik secara ilmu dan amal, maka dia adalah ahli tauhid yang akan mendapatkan jaminan kepastian masuk surga. Rasulullah juga telah menjanjikan bahwa ahli tauhid akan terbebas dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang yang berkata La ilaha illallah dengan mengharapkan pahala melihat wajah Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun yang penting untuk menjadi catatan adalah bahwa yang dimaksud dengan perkataan dalam hadis tersebut bukanlah sekedar perkataan belaka yang sangat ringan dan mudah diucapkan, tetapi yang dimaksud adalah perkataan yang memenuhi syarat dan rukunnya, melaksanakan konsekuensi-konsekuensinya, serta tidak melakukan pembatal-pembatalnya. Masuknya seseorang ke dalam surga ini bisa jadi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisap amal-amal kita terlebih dahulu, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita, kemudian langsung memasukkan kita ke dalam surganya. Namun bisa jadi Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita, sehingga Allah memasukkan kita ke dalam neraka terlebih dahulu sebelum Allah membebaskan kita, kemudian memasukkan kita ke dalam surganya. Oleh karena itu, di sana ada keistimewaan yang lebih dari itu semua, yaitu bahwa Allah akan langsung memasukkan kita ke dalam surga tanpa harus diazab atau bahkan dihisap terlebih dahulu. Lalu bagaimana cara meraihnya? Yang pertama, memperkokoh tauhid
Puncak keistimewaan bagi orang-orang yang bertauhid adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan ini hanya diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang betul-betul telah memurnikan tauhidnya. Artinya bahwa seseorang telah meninggalkan segala macam syirik, apakah itu syirik akbar, syirik asghar, atau syirik khafi yang tersembunyi. Selain itu, ia pun juga harus meninggalkan bid'ah dan maksiat dengan segala jenisnya. Membersihkan tauhid ini ada dua tingkatan, yaitu tingkatan wajib dan tingkatan sunnah. Adapun yang wajib ini adalah tingkatan minimal untuk mendapatkan predikat sebagai orang yang bersih tauhidnya, seperti meninggalkan hal yang memang wajib untuk ditinggalkan, seperti syirik, bid'ah, dan maksiat. Di atasnya ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu tingkatan sunnah, di mana hati seseorang seluruhnya hanya menghadap kepada Allah Ta'ala dan tidak pernah condong atau berpaling kepada selain Allah. Maka perkataannya adalah semata-mata karena Allah, perbuatan dan amalnya hanya untuk Allah, dan bahkan setiap gerak-gerik hatinya hanya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala semata. Dia juga meninggalkan sesuatu yang sebenarnya pada asalnya bukan perbuatan dosa, namun hanya semata-mata karena takut bahwa perbuatan tersebut akan menjadi penghalang bagi kesempurnaan nikmat yang akan dia peroleh di akhirat. Namun penting untuk dipahami kita semua bahwa orang yang sempurna bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah dan dosa. Orang yang sempurna adalah orang yang apabila berbuat salah dan dosa, dia segera menyesal dan segera bertaubat dari dosa-dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap manusia pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Lantas bagaimana cara kita membersihkan tauhid kita ini? Maka syaratnya harus terpenuhi 3 hal. Yang pertama, memiliki ilmu yang sempurna tentang tauhid. Allah berfirman, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang benar melainkan Allah saja. Quran Surat Muhammad ayat 19. Dalam ayat tersebut, Allah Ta'ala memerintahkan untuk mengilmui terlebih dahulu sebelum mengucapkan kalimat tauhid. Yang kedua, yakini kebenaran tauhid yang telah diilmuinya. Apabila seseorang hanya mengetahui saja, akan tetapi tidak meyakininya, maka hal itu adalah suatu kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kesombongan orang-orang kafir yang tidak meyakini keesaan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Mengapa ia Muhammad menjadikan sesembahan-sesembahan itu sebagai sesembahan yang satu saja? Sungguh itu adalah suatu hal yang sangat mengherankan. Quran Surat Shad ayat yang kelima. Lalu cara yang ketiga, mengamalkan tauhid tersebut dengan penuh ketundukan. Jika kita telah mengilmui dan meyakini, akan tetapi kita tidak mau mengamalkannya dengan penuh ketundukan, maka kita belum bersih tauhidnya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka La ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Quran Surat As-Saffat ayat 35. Apabila ketika hal ini telah terpenuhi dan seseorang benar-benar membersihkan serta memurnikan tauhidnya, maka jaminan surga tersedia menjadi miliknya tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian amalan yang kedua, sebarkanlah salam. Sebarkanlah salam di antara kalian. Jika engkau melewati saudaramu, ucapkanlah salam kepadanya. Dan jika dia yang memulai salam kepadamu, maka jawablah salamnya. Menyebarkan salam itu akan menumbuhkan rasa cinta di antara manusia.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan, maka kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian amalan yang ketiga, berikanlah makan, yaitu berikanlah makan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada tamu dan tetangga. Ini merupakan akhlak mulia yang bisa menghantarkan pelakunya masuk surga. Orang yang memberikan makan kepada orang lain akan memiliki keistimewaan dan kedudukan di masyarakat. Orang yang memberikan makan akan mendapatkan rizki yang berlimpah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Rabb-Nya Azza wa Jalla disebutkan, sedekah tidak mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW juga berkata kepada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, infakkan atau sedekahkan atau nafkahkanlah, dan janganlah kamu menghitung-hitungnya sehingga Allah akan menghitung-hitung pemberiannya kepadamu, dan janganlah kamu menakar-nakarnya sehingga Allah menakar-nakar pemberiannya kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian amalan yang keempat, sambunglah tali silaturahim. Al-arham adalah jamak dari rahim. Maksudnya kerabat yang memiliki hubungan kekeluargaan dari ibu atau bapak, seperti paman, bibi, kakek, nenek, sepupu, dan lainnya. Mereka adalah al-arham. Allah Azza wa Jalla berfirman, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Quran Surat An-Nisa ayat pertama. Lalu yang kelima, sholatlah di waktu malam saat manusia sedang tidur. Ini mencakup sholat-sholat wajib seperti sholat isya dan sholat subuh, juga mencakup sholat malam, karena malam adalah waktunya orang-orang tidur. Jika seseorang bangun dan sholat, maka ini menunjukkan keimanannya, karena dia lebih memilih sholat daripada tidur dan istirahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Quran Surat As-Sajdah ayat 16. Seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berusaha untuk mengerjakan sholat wajib yang 5 waktu berjamaah di masjid. Dia juga berusaha untuk bangun di tengah malam untuk melakukan sholat tahajud di saat manusia sedang tidur. Di tengah malam dan di akhir malam, dia gunakan untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, sholat malam, berdoa, dan minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas semua dosa-dosanya. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, itulah amalan-amalan yang akan mendapatkan ganjaran surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk surga merupakan cita-cita tujuan terbesar seorang mukmin. Masuk surga itu mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Amal-amal untuk masuk surga semuanya mudah dan tidak sulit. Ada seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi SAW menjawab, engkau telah bertanya sesuatu yang besar, tapi itu mudah bagi siapa yang Allah mudahkan, yaitu beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan suatu apapun. Hadis riwayat Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.